Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Ardani. Saya mahasiswa tingkat 1 dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen dengan NIM 34022102444. Di video ini saya akan memvideokan bagaimana cara membuat soal praktikum MyOut. Untuk yang pertama, cara membuat tugas akhir di MyOut adalah di sini ada paper. Kita di sini tinggal hanya mengganti saja nama dan kelas, kemudian NIM. Setelah itu kita membuat nama perusahaannya. Setelah membuat nama perusahaan, kita membuat logo perusahaan yang kita bangun. Di sini saya menggunakan logo ini. Kemudian di sini disusun oleh Julia Ardani 34021 diisi. Kemudian di dalam file itu terdapat terisi. Kemudian untuk soalnya kita diisi dengan nama perusahaan yang kita bangun. Di sini saya menggunakan perusahaan PT Klinik Cantika. Kemudian produknya ada 5, serum, bikin, scrub badan, sabun cuci wajah. Kemudian ada jasanya, perawatan wajah dan titik deteksi. Kemudian untuk cabangnya di Ciamis dan Bandung. Dan departemennya yaitu ada di Departemen Jual Beli dan Jasa. Setelah itu kita masukkan data perusahaan kita seperti ini. Setelah itu kita isi penerangan operasional ini dengan satu buah mobil apa. Di sini mobil Avanza Veloz untuk saya. Harganya diisi dan nilai residunya itu berapa. Kemudian untuk account listnya kita isi di sini untuk nomor akunnya, nama akunnya, dan tipe akunnya. Setelah itu kita isi daftar customer-nya untuk nama perusahaannya apa dan card ID-nya apa. Setelah itu daftar supplier, karyawan, kemudian daftar produk inventory dan daftar produk service. Setelah itu di sini ada neraca awal. Ini ngambil SSN dari laporan MyOut. Kemudian ada saldo piutang dan awal hutang. Kemudian ada juga awal persediaan. Setelah itu di sini saya membuat transaksi saya sendiri dimulai nomor 5 sampai nomor 34. Dan untuk laporan keuangannya seperti ini. Untuk mempraktikannya, bagaimana kita masuk ke MyOut. Kemudian di sini saya langsung mengimport datanya dari Excel. Filenya itu klik file, kemudian import data, kemudian account information, lalu di sini itu yang duplicate recordnya itu ganti menjadi updating site record. Kemudian continue. Setelah itu kita pilih file Excel yang sudah di teks dokumen teks dokumen itu yang mana di sini itu saya menggunakan yang box 4. Kalian bisa klik open. Box 4 open. Setelah itu match all, kita samakan nih, misalnya akun nomor sama jadi akun nomor ini, akun nomor, akun name, header, balance, kemudian kamu import. Setelah import klik OK. Setelah itu untuk melihatnya itu ada di account list di sini. Kemudian kita akan membuat daftar pajak. Bagaimana cara membuat daftar pajak itu? List, tag kode, kemudian kita pilih yang di sini kan udah ada yang VPN karena sudah saya buat. Kalian tuh di sini tuh ada namanya tuh GS kalau nggak salah. Kalian klik, kemudian kalian edit menjadi namanya tuh PPN, itu pajak utama nilai.
close. Untuk selanjutnya itu membuat job list, itu kita klik list, job list, kemudian kalian di sini klik new, kalian isi job number-nya apa, kemudian ada deskripsinya, deskripsi job 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 name-nya apa. Nah, di sini tuh saya sudah buat itu jual beli dan jual jasa. Kemudian cara membuat kategori list yaitu kantor cabang itu kemudian untuk membuat kategori itu kita di sini ada Bandung, Ciamis, kalian bisa klik new. Kemudian kategorinya apa. Setelah itu cara menghubungkan akun itu caranya itu klik setup. Kemudian di sini tuh ada balance, kemudian kalian tuh accounting, balance banking. Kalian di sini untuk neraca awalnya itu sampai si amount left to be allocated itu 0,0, yaitu berarti 0,0 itu udah seimbang. Kemudian setelah selesai mengisi account dan banking account-nya, kita klik yang set up link account, kemudian sales account. Nah, di sini ada tukang dagang, kas dagang, kalian isi. Setelah itu untuk purchase-nya itu set up link account, purchase account. Kalian isi. Tapi beda dengan yang sales account itu kan semuanya dicentang, tapi yang purchase account itu yang paling atasnya itu tidak di checklist. Kemudian cara membuat paper customer itu comment center, setelah itu card file, itu saya card list. Kemudian di sini kalian isi customer-nya apa, supplier-nya apa, dan employer-nya itu apa. Kemudian cara membuat daftar barang itu kita klik Ctrl I. Kita klik comment center, kemudian inventory. Setelah inventory itu kalian cari yang item list. Nah, di sini kalian bisa masuk-masukkan di ini. Item namanya apa, kemudian di sini sub itemnya apa, isinya apa, inventory-nya. Klik OK. Selanjutnya yaitu membuat daftar service. Caranya itu sama di item list. Nah, ini untuk servisnya itu jasa fotografi dan jasa perawatan wajah. Kemudian cara memasukkan neraca awalnya itu kita klik itu di setup, balance, account, balance ini itu disebut neraca awal. Kemudian memasukkan saldo awal persediaan barang dagangan, yaitu comment center, inventory. Setelah itu kalian count inventory, masukkan untuk barang itu berapa aja. Kemudian klik adjust inventory. Kemudian untuk melihat report inventory jurnalnya itu caranya report inventory. Inventory, kalian bisa inventory value yang kalian tuh isi dengan ininya itu 201. Kemudian cara membuat transaksi itu
kalian bisa ke comment center, kemudian yang purchase, setelah itu ada enter purchase. Enter purchase itu yang lain. Kemudian di sini saya akan cara menampilkan laporan. Bagaimana cara menampilkan laporan itu? Saya kasih contoh untuk laporan pembelian itu, kalian bisa klik purchase, setelah itu report kalian ke item purchase detail. Purchase untuk purchase item. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa cara membereskan itu supaya beres itu, kalian klik screen report, kemudian atur jaraknya. Setelah selesai, review, kemudian send to PDF. Dan hasilnya tuh seperti ini. Kalian save langsung tersimpan di file tersebut. Kemudian cara melihat laporan penjualannya itu sales, report, item sales detail. Seperti ini. Satu PDF. Nanti kalian klik save. Kemudian pasti akan ada di file yang kalian simpan tadi. Seperti itu. Mungkin seperti itu cara melihat laporan keuangan dan yang tadi saya sudah bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.